Di masa work from home seperti sekarang ini, pasti beberapa dari kita banyak yang coba mencari monitor tambahan untuk pekerjaan ataupun sekolah kita. Nah, kali ini Pixel kedatangan sebuah monitor dari Acer, yaitu Acer EK220Q. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review lagi sebuah monitor komputer dari Acer. Monitor kali ini tuh bukan monitor yang high-end ataupun medium-end gitu ya, tapi ini merupakan monitor entry level ataupun budget level dan ini cocok banget buat kita yang butuh banget sebuah monitor namun gak mau merogoh kocek dalam-dalam. Dalam paket penjualan dari monitor Acer EK220Q ini, kita akan mendapatkan sebuah unit monitor, jelas unit monitor ini, kabel HDMI, power adaptor, monitor stand yang terbagi dalam dua pieces, dua buah baut untuk mengencangkan monitor stand ini, dan kemudian ada manual book beserta juga dengan kartu garansi. Secara desain monitor dari Acer ini tuh berdesain sangat simple banget. Bentuknya cukup simetris antara bagian kiri, bagian kanan, atas, dan juga bawah. Untuk material yang dipergunakan dalam monitor ini tuh adalah material plastik. Namun, plastiknya ini tuh memiliki dua jenis finish yang berbeda. Untuk di bagian bezel samping layar, ini tuh mempergunakan glossy finish dan sisanya ini mempergunakan bahan matte finish dengan tekstur yang agak sedikit lebih kesat, namun rentan menjadi fingerprint magnet. Logo Acer terdapat di dua titik, yaitu yang pertama di bagian depan, yaitu tepatnya di bezel bagian bawah dengan aksen berwarna abu-abu. Dan kedua, itu ada logo Acer yang berada di emboss di belakang nih, sini di belakang sini, tepatnya di bagian kanan monitor, di bagian sisi belakangnya. Dimensi dari monitor Acer EK220Q ini tuh adalah 50,3 x 37,9 cm dengan kedalaman 18,1 cm. Kemudian untuk berat dari monitor ini sendiri adalah 2,8 kg. Dalam menopang layarnya, Acer EK220Q ini itu tuh memiliki sebuah monitor stand yang cukup lebar. Dan ini tuh terbuat dari bahan plastik. Stand yang lebar ini tuh bisa menjadi hal yang positif dan juga hal negatif. Kalau positifnya, stand yang lebar begini tuh bisa menjadi tempat untuk kita yang suka naruh handphone ataupun suka naruh pajangan nih di bagian depan-depannya sini. Tetapi negatifnya, buat kita yang mungkin punya area meja yang terbatas, akan kesulitan karena luas bidang yang dibutuhkan oleh stand tersebut akan semakin lebih lebar. Walaupun area stand yang dibutuhkan cukup luas, namun stand monitor ini tuh sudah mendukung pengaturan layar dengan mode tilt atau pengaturan viewing angle ke bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi seperti ini ya, tuh, ke atas, terus kemudian gini ke bawah. Begitu. Atau kalau misalnya kita mau pengaturan layar monitor yang lebih fleksibel, kalian juga bisa memanfaatkan VESA mount yang ada di belakang. Ukuran VESA mount-nya ini sendiri adalah standar yaitu 75 x 75 mm atau yang paling kecil. Dengan adanya VESA mount ini, kita bisa hubungkan atau pasang langsung kepada monitor bracket yang sudah kita punya. Selanjutnya, untuk port yang ditawarkan dari monitor Acer EK220Q ini tuh terbilang cukup ekonomis. Hanya ada satu buah port HDMI beserta dengan satu buah port VGA input. Kemudian ada juga port power untuk dicolokkan kepada power adapter bawaannya. Dalam pengaturan monitor sudah tersedia 5 tombol di bagian bawah monitornya yang ditemani juga dengan LED indikator yang berwarna biru yang akan menyala pada saat monitor sedang standby. Mulai dari tombol yang paling kiri sini itu tuh berfungsi untuk sebagai tombol power dan juga ini sebagai pemilihan mode layar. Untuk tombol kedua dan ketiga, ini tuh bisa dikonfigurasikan lebih lanjut menjadi shortcut kepada fungsi-fungsi tertentu seperti contohnya untuk saat ini sedang di-set sebagai setting untuk brightness untuk yang tombol kedua dan untuk setting kontras di tombol yang ketiga. Ataupun kita bisa ganti kepada opsi lainnya yang ada di monitor ini. Dan kemudian untuk tombol keempat gunanya untuk pengaturan akan input source dan yang terakhir adalah untuk masuk kepada menu utama. Secara umum sebenarnya kelima tombol ini tuh akhirnya akan bisa berubah fungsinya tergantung dengan yang sedang ditayangkan di layar. Tombol ini bisa berfungsi menjadi navigasi, bisa menjadi tombol back, bisa menjadi tombol enter, tergantung dengan kita sedang berada di submenu yang mana. Untuk Pichel sih secara preferensi pribadi ya, masih lebih mending mempergunakan tipe joystick begitu, karena akan lebih mudah untuk bernavigasi di bagian menunya. Layar dari monitor Acer EK220Q ini mempergunakan LED dengan tipe panel VA. Panel ini sendiri tuh berada di tengah-tengah di antara IPS dan juga TN panel. Sehingga untuk karakteristik kontras rasionya itu mengikuti karakteristik dari IPS, sedangkan untuk response time-nya itu mengikuti karakteristik dari TN panel, yang dimana dia tuh lebih unggul dibandingkan dengan panel IPS. Untuk urusan response time, kontras rasio dari monitor ini sendiri tuh adalah 3000 berbanding 1.
Dan kemudian untuk response time-nya sendiri itu tuh adalah sebesar 5 millisecond, yaitu dengan setting dari gray to gray. Selanjutnya untuk tingkat brightness-nya sendiri tuh berada di 250 CD per meter persegi. Resolusi maksimal yang disupport oleh monitor ini sendiri adalah Full HD atau 1920x1080 dengan maksimum refresh rate hingga 75 Hz. Namun, kalau kita mempergunakan kabel VGA, maka refresh rate-nya tuh hanya bisa maksimal sampai 60 Hz. Dan buat kita yang berencana untuk mempergunakan monitor ini dalam foto ataupun video editing, maka sekedar catatan aja bahwa layar ini sudah memiliki color coverage sebesar 72% untuk NTSC. Ya, ini bisa menjadi pertimbangan terutama buat kita yang sedikit concern terkait dengan color coverage. Dengan kualitas layar seperti ini sih sudah lebih dari cukup terutama buat kita yang hanya membutuhkan untuk pekerjaan kantor, pekerjaan sekolah, hingga casual gaming. Pixel coba main game casual seperti Animal Crossing hingga game bertempo tinggi seperti CSGO dan juga Horizon Zero Dawn. Itu tuh sangat baik dan juga kualitas gambar yang ditampilkan itu tuh juga ya lebih dari cukup lah. Ditambah lagi, dengan tipe panel VA, maka karakteristik viewing angle-nya itu cukup lebar, yang dimana dia mirip seperti karakteristik dari IPS panel, yaitu hingga 178 derajat. Maka tidak akan ada distorsi gambar di layar, terutama kalau kita melihat dari sisi samping, sisi atas, ataupun sisi bawah dari monitor ini. Untuk monitor ini sendiri, dia juga sudah mendukung akan fitur FreeSync dari AMD, yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi stuttering pada saat bermain game, ataupun gambar dengan update tempo yang cepat. Namun pastikan juga bahwa kita sudah mempergunakan GPU dari AMD yang sudah support akan FreeSync untuk dapat memanfaatkan fitur FreeSync tersebut. Terakhir, untuk menjaga agar mata kita tuh nggak gampang lelah, terutama pada saat mempergunakan monitor ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka monitor dari Acer EK220Q ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Blue Light Shield. Dengan fitur ini maka kita bisa mengurangi tingkat blue light hingga 50%. Dan opsi ini juga tersedia di bagian menu, kemudian kita masuk ke bagian Pictures, dan dari situ kita bisa atur tingkat blue light-nya sesuai dengan preferensi pribadi kita, dan kita bisa turunkan hingga 50%. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, monitor dari Acer EK220Q ini tuh merupakan sebuah monitor budget level yang bisa kita pertimbangkan, terutama buat kita yang sedang mencari monitor di masa work from home saat ini. Monitor ini sendiri tuh dibanderol dengan harga 1,3 juta pada saat video ini Pichel buat, namun Pichel coba lihat juga di toko-toko online, ada juga kok yang nawarin di harga 1,2 juta. Jadi memang untuk masalah harga ini tuh cukup ekonomis, terutama buat kita yang sedang mencari budget monitor. Terutama berada di level harga 1 jutaan. Resolusi yang ditawarkan itu sudah Full HD dan juga sudah memiliki refresh rate hingga 75 Hz. Kemudian kualitas panelnya juga cukup baik dengan tingkat kecerahan dan juga response time yang baik. Ditambah lagi dengan fitur seperti AMD FreeSync dan juga Blue Light Shield, ini tuh menambah kenyamanan terutama pada saat penggunaan. Concern Pichel terkait dengan produk ini adalah yang pertama, itu tuh nggak ada port audio output ataupun speaker internal dari monitor ini. Jadi beberapa kali Pichel tuh coba colokkan dengan PC ataupun juga dengan laptop yang audionya itu harusnya kan throughput kepada HDMI gitu ya. Dimana audionya jadi harus kita ubah secara manual kepada speaker. Agak aneh ya. Biasanya kan kalau misalnya kita punya monitor gitu ya, kalau misalnya monitor nggak disiapkan internal speakernya, maka minimal disiapkan port audio outputnya. Sehingga akan agak kesulitan terutama dalam pengaturan audio. Kemudian yang kedua, tidak ada bundling kabel VGA dalam paket penjualan. Jadi kita nggak bisa langsung pakai out of the box untuk port VGA-nya sendiri. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan monitor Acer EK220Q. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton akan video ini dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.